Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wa thalasun. Utawi maqalah yang ke-37. Utawi maqalah yang ke-37 an Ali sangking Sayyidina Ali karramallahu wajhah, amin, wa radiya anhu, annahu sa'tuni Sayyidina Ali. Qala iku ngendika sapa Ali, salasun yazidna fil hifdi. Salasun utawi telu perkara. Ada 3 perkara yazidna iku menambahi opo salasun fil hifdi ing dalam hafal, fil zihni ing dalam ati. Wa yudhibnah lan membersihkan atau ngilangno opo salas. Wa yudhibnah lan ngilangno atau membersihkan opo salas al bulghamah ing lendir atau dahak. Al bulghamah ing dahak atau lendir. Wa huwa utawi bulgham ahadu tabai, itu salah satu yang menjadikan piro-piro watak manusia. Ahadu tabai itu salah satu. Yang datang pertama duduk. Yang datang pertama duduk. Yang baru datang berdiri. Baru datang berdiri. Wa utawi al bulgham ahadu tabai itu salah satunya piro-piro yang itu salah satunya piro-piro yang menciptakan watak al-arba'ati yang 4. Wahia utawi at-tabai'ul arba'ah. Wahia utawi at-tabai'ul arba'ah. Al-bulwamu iku bulwam. Bulwam itu lendir dahak. Wadamu lan darah, wasauda'u lan empedu hitam, wassofra'u lan empedu kuning. Yang 3 tadi yang bisa menyebabkan kita cerdas dan bisa membersihkan dahak. Yang pertama as-siwak, yaitu siwak. As-siwaku yang pertama siwak. Wassaumu lan kedua puasa. Wassaumu lan kedua puasa. Wa qiraatul Qur'ani lan ketiga membaca Al-Qur'an. Sudah? Penjelasannya ada 3 hal yang menyebabkan kita kuat hafalan. Jadi dihafalkan tadi pagi, sekarang masih ingat, nanti malam masih ingat, bahkan atau sekalipun sudah beberapa tahun yang lalu kita menghafalkan, hafalan itu masih ada. Apa yang 3? Yang pertama yaitu memakai siwak. Memakai siwak itu tidak harus dengan kayu siwak atau kayu arok. Kayu arok biasanya kalau kita ziarah wali ya, di Ampel umpamanya. Jadi ada penjual kayu arok, itu namanya kayu arok, itu kayu yang memang dibiasakan kita menggunakan siwak. Cuma itu yang paling utama. Siwak itu bebas, yang penting bikuli khosinin, yang penting dengan setiap perkara yang kasar. Berarti silakan siwak pakai apa? Pakai batu silakan. Walau bi khariqatin.
walaupun siwak dengan selembar kain. Jadi yang penting sudah sikat gigi umpamanya mau sholat subuh, terus Fakhri jadi imam, pakai surban, nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum sikat, ya kasihan orang-orang yang di kanan kirinya. Paham ya? Atau mungkin Rosid mau sholat sunnah, pakai siwak dengan sajadahnya nggak apa-apa, atau pakai sarungnya nggak apa-apa. Yang tidak mendapat kesunahan siwak di usbu', siwak dengan jari. Wah, enggak. Itu ya sudah tidak mendapat kesunahan yang pertama. Yang kedua itu kasihan orang yang di kanan kirinya. Jelas ya? Jadi cuman wa aulahu yang paling utama siwak itu dengan memakai kayu arok. Biasanya kalau kita ziarah wali atau mungkin kita berkunjung orang-orang yang datang umroh. Nah, biasanya ya kalau enggak siwak kadang tasbih digital atau mungkin tasbih biasa atau mungkin kopiah. Nah, itu namanya siwak kayu arok namanya. Dalam yana itu banyak khasiatnya, antara lain ini bisa mencerdaskan, antara lain bisa memudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau punya keluarga atau tetangga selama 3 atau 4 minggu sudah diinfokan meninggal ternyata hidup lagi, tersiksa ya kan, meninggal hidup dan seterusnya, maka silakan dikasih siwak. Itu namanya litashili khurujir ruh, memudahkan keluarnya ruh. Paham ya? Kenapa? Karena orang sulit meninggal itu memang ada berbagai macam faktor. Mungkin dia mungkin punya kesalahan pada si A dan seterusnya umpamanya. Antara lain yang terjadi kepada Alqamah ya. Karena beliau lebih sayang pada istrinya daripada pada ibunya. Akhirnya sulit mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua puasa. Jadi yang merasa kemampuannya di bawah rata-rata, kecerdasannya di bawah rata-rata, silakan puasa. Puasa di sini ya artinya bukan cuma sekedar puasa wajib, tapi kita melaksanakan puasa sunnah. Tapi dengan catatan tidak sampai mengganggu pelajaran. Tapi kalau memang puasa mengganggu, contohnya gara-gara puasa mulai nyampe ke kelas jam 6:30 sampai pulang sekolah tidur umpamanya. Nah itu namanya bukan menyebabkan cerdas, tapi menyebabkan malas dan seterusnya. Paham ya? Jadi dengan catatan puasa itu bukan alasan kita ngantuk dan seterusnya. Paham ya? Jadi silakan yang kemampuannya menengah ke bawah silakan perbanyak untuk melaksanakan puasa. Cuman kalau saya pribadi karena memang dulu ya kan mulai sebelum mondok itu dipesan jangan sering-sering puasa sunnah oleh orang tua. Makanya ya silakan makan yang banyak, tapi dengan catatan tambah banyak makan harus tambah banyak belajar ya. Masa setelah ngaji subuh jam 6, setelah ngaji subuh sholat duha ke dapur masak. Berapa orang kan gantian, ada yang mandi, ada yang masak. Yang mandi gantian dan seterusnya. Terus setelah jamaah zuhur ngaji Al-Qur'an jam 1 siang makan lagi. Berarti berapa sudah 2 kali. Setelah belajar sore makan lagi. Berarti sudah 3. Terus sebelum berangkat musyawarah makan, berarti sudah 4. Kadang-kadang habis musyawarah jam 11 malam ke dapur. Berarti 5. Lah itu kalau masak sendiri ya, masak sendiri. Cuma itu kondisional, tergantung orangnya ya. Cuman lumrahnya ulama kita dengan sebab puasa mereka akan cerdas. Yang ketiga yang menyebabkan cerdas yaitu membaca Al-Quran. Yang 3 ini bisa menyebabkan cerdas dan juga bisa membersihkan yang namanya dahak. Jadi kalau kita ya kan sampai punya penyakit umpamanya, ketika kita mau mengeluarkan ludah ternyata ada dahaknya, oh berarti
tidak pernah siwak, tidak pernah puasa, dan juga tidak pernah baca Al-Quran. Jelas?